Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, sebelumnya saya mewakili tim Bincang Sehati ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2566 Buddhis Era. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke pemirsa, hari ini kita akan ngomongin seputar saraf kejepit. Nah kalau ngomongin saraf kejepit ini rasanya itu nano-nano gitu ya, macem-macem gitu ya, semuanya itu kerasa sakit banget. Nah saraf kejepit ini adalah kondisi di mana saraf ini mendapatkan tekanan sehingga kerasanya nyeri, kadang-kadang sampai lemah, kebas, nggak ada daya gitu ya. Nah salah satu yang memang rentan mengalami saraf kejepit adalah di bagian tulang belakang kita, salah satunya leher. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana sih cara mengatasi saraf kejepit yang ada di leher. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih ya, ngomong-ngomong seputar tulang belakang, kita akan membahas olahraga apa saja yang tepat untuk pasien nyeri pinggang. Kita bahas yang pertama, berenang. Nah siapa dari Anda yang suka berenang? Renang ini adalah satu olahraga yang cukup menyenangkan ya, karena selain olahraga untuk kesehatan bisa juga kadang-kadang untuk rekreasi. Tapi kalau kita berbicara tentang pasien dengan sakit atau nyeri pinggang gitu ya, kita berpikir kadang-kadang olahraga apa sih yang tepat untuk pasien sakit atau nyeri pinggang. Salah satunya renang. Nah kalau kita berpikir gini, renang itu kan untuk menggerakkan kaki gitu ya, tangan dan kaki. Nah kalau hubungannya dengan pinggang kan hubungannya dengan pangkal kaki. Nah, apa sebenarnya manfaat dari berenang bagi mereka pasien nyeri atau sakit pinggang? Apakah bisa menyembuhkan atau meminimalkan rasa sakit yang dialami oleh pasien? Nanti akan kita bahas ya manfaatnya apa saja. Oke, kita lanjut olahraga yang kedua. Jalan cepat. Kita selalu memikirkan bahwasanya kalau ngomongin tentang nyeri pinggang atau sakit pinggang, ini kan berarti kalau untuk berdiri, katakanlah berdiri aja ya pemirsa, nggak usah jalan dulu gitu. Berdiri ini kan berarti akan menopang atau menahan beban tubuh kita. Pasti rasanya akan sakit gitu ya. Apalagi kalau harus jalan gitu, apalagi jalan cepat. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah memang ada manfaat baik ketika orang mengalami nyeri pinggang atau sakit pinggang terus melakukan olahraga, salah satunya adalah jalan cepat. Kan kita pasti berpikirnya, aduh berdiri aja udah sakit ya, apalagi jalan, plus jalan cepat gitu ya. Nanti akan kita bahas ya apakah memang ada manfaat besar bagi pasien nyeri atau sakit pinggang. Oke, kita lanjut olahraga yang ketiga pemirsa. Sepeda statis. Nah ini dia ya. Ini lagi mungkin kita pikirannya gini, ya tambah lagi sepeda ya, yang dimana harus kakinya dua-duanya harus benar-benar aktif. Meskipun kita berpikir ya ini kan hanya sepeda statis aja ya, nggak bergerak cuma di situ aja. Tapi kan memang kalau ngomongin sepeda statis, tingkat keberatannya gitu ya, tingkat bebannya itu juga kan bisa diatur. Ada yang ringan banget, gigi berapa gitu ya. Ada yang agak berat sampai yang berat banget. Nah ketika kita ngomongin nyeri atau sakit pinggang, kadang-kadang digerakin sedikit aja udah sakit. Lah ini gimana kabarnya kalau kita harus menggunakan sepeda statis? Gerakan apa saja dari sepeda statis ini yang bisa meminimalkan atau meminimkan deh gitu ya rasa sakit atau nyeri pada pasien sakit pinggang? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut olahraga yang selanjutnya, yang keempat. Tai Chi. Nah, siapa nih dari Anda yang berpikir bahwa Tai Chi ini untuk ketenangan gitu ya, untuk orang tua, untuk sistem pernapasan gitu ya. Tapi itu memang sudah terlanjur tertanam di masyarakat gitu ya, olahraga Tai Chi untuk ketenangan orang tua dan lain sebagainya. Ternyata ada manfaat lebih dari Tai Chi kalau kita berbicara tentang nyeri atau sakit pinggang. Loh, apa hubungannya? Kan biasanya kalau Tai Chi itu kaki sama tangan gitu ya, nggak kayak orang silat gitu ya. Tapi ternyata ada manfaatnya juga untuk pasien nyeri atau sakit pinggang. Oke, kita lihat olahraga yang terakhir. Yoga. Ini adalah olahraga yang viral ya. Kita ngomongin yoga. Untuk ketenangan hampir sama mungkin ya, 11-12 dengan Tai Chi untuk pernapasan dan lain sebagainya. Ketenangan batin gitu ya, olahraga yang benar-benar physically and mentally effect gitu ya. Nah ternyata yoga ini juga bisa untuk pasien nyeri atau sakit pinggang. Tapi kita berpikir gini, kan ada tuh ya yoga yang balancing gitu ya, terus ada juga yang sampai angkat-angkat orang. Waduh, itu kayaknya nggak kebayang ya kalau orang pasien nyeri atau sakit pinggang terus tiba-tiba dia harus ngangkat orang pakai dua kakinya. Nah apakah ini menjadi salah satu hal yang juga bermanfaat bagi pasien nyeri atau sakit pinggang? Kami akan membahasnya sesaat lagi ya pemirsa ya. Itu tadi 5 olahraga yang akan kita bahas manfaatnya apa bagi pasien nyeri atau sakit pinggang. Tapi saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas ya pemirsa ya, beberapa olahraga yang baik dilakukan untuk pasien nyeri pinggang. Kita pikir, aduh nyeri pinggang gerak aja dikit, aduh nyeri banget gitu ya. Suruh olahraga lagi pemirsa. Aduh, jadi olahraga yang mana nih? Gerak sedikit aduh nyeri, apalagi olahraga yang harus super aktif gitu ya. Jangan salah, ternyata ada beberapa olahraga yang baik dan bisa dilakukan oleh pasien nyeri pinggang. Daripada berlama-lama, kita langsung tanya aja sama pakarnya. Ini udah biasa ya sama kita semuanya pemirsa di Bincang Sehati. Dokter andalan kita kalau lagi ngomongin seputar olahraga, siapa lagi kalau bukan Dr. Michael Triangto SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa DAI-TV. Salam sehat selalu ya. Sehat dan sehat ya dok ya. Karena kalau sehat ya semuanya bisa dilakukan ya. Meskipun ya masih belum ada tabungan, habis lebaran habis. Kalau sehat bisa kerja lagi, cari duit lagi ya dok ya. Kalaupun punya banyak duit tapi saya nggak sehat juga percuma juga, habis duitnya buat berobat aja ya dok ya. Yang penting sehat, apalagi kalau tambah punya duit. Nah sehat, punya duit dan pinggangnya nggak nyeri nih dok gitu ya. Itu harapan kita bersama. Nah ternyata bisa dilakukan dengan berolahraga. Yang pertama adalah renang. Manfaat renang untuk pasien nyeri pinggang gimana nih Dr. Michael? Jadi mungkin saya harus klarifikasi dulu, berikan penjelasan sedikit tentang sakit pinggang, saraf kejepit, dan juga olahraga. Tentunya pada saat sedang sakit, ya kita harus fokus pada proses penyembuhannya terlebih dahulu. Ya, apakah itu dengan obat, apakah itu dengan tindakan, dan olahraga yang akan dibicarakan oleh Mas Raden ini itu juga ada kontribusinya bila mana sudah mampu untuk dilakukan. Dan olahraga sendiri kita bagi, ada olahraga yang memang pure untuk membantu proses penyembuhannya atau olahraga yang dapat mendukung proses kesembuhan tadi. Nah, kalau yang penyakitnya sendiri ya tentu ada program stretchingnya, program penguatannya. Nah, sedangkan olahraga yang disebutkan ini, renang, itu akan mendukung dari sisi mana? Dari sisi olahraga yang bersifat kardio, aerobik, akan memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian-bagian tubuh yang sebelumnya mengalami gangguan kesehatan seperti misalnya sakit pinggang tadi. Nah, sejauh mana renang itu dapat dilakukan? Ya, tentunya pada saat dilakukan itu rasa sakit itu dapat berkurang. Namun bila mana pada saat dilakukan itu menjadikan dia menjadi lebih tidak nyaman, nah tentunya harus kita batasi atau kita evaluasi ulang program tadi. Karena tidak semua orang cocok untuk melakukan olahraga ini. Ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui yang cocok siapa nih? Ya. Mudah. Ya. Pada saat Anda melakukan gerakan ke belakang seperti ini dan bertambah sakit, tentunya kita tidak merekomendasikan renang untuk menjadi bagian dari proses penyembuhan. Namun bila mana tidak terasa atau bahkan lebih nyaman, silakan Anda melakukan renang. Dengan demikian ada batasan-batasan yang harus dipatuhi terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga tersebut. Kira-kira begitu Mas. Oke, jadi memang betul ada beberapa olahraga, tapi harus dilihat juga. Yang pertama adalah pas lagi kambuh atau enggak gitu ya. Orang lagi nyeri jadi salah satu olahraga bisa menyembuhkan nyeri pinggang. Bisa nangis darah orang itu ya dok ya. Tunggu sampai sembuh dulu, kondisi terkontrol, minum obat dulu. Nah nanti boleh diimbangi dengan olahraga supaya nanti kedepannya meminimalkan risikonya kambuh dan bisa mengurangi sedikit demi sedikit nyeri pinggangnya. Oke, setelah renang yang kedua adalah ya. Nah, bisa juga untuk pencegahan. Jadi bagi yang merasa bahwa dulu saya pernah mengalami gangguan sakit pinggang, nah ini melakukan olahraga renang sebagai bagian dari proses untuk pencegahan. Kira-kira gitu. Iya betul ya, sebagai tindakan preventif ya. Sedia payung sebelum hujan, ayo berenang sebelum sakit pinggang. Oke dok, ini udah saya buat sendiri tuh dok. Yang kedua dok, jalan cepat. Nah gimana tuh dok jalan cepat dok? Ya, jalan cepat juga merupakan suatu olahraga yang bersifat kardio dan juga
pada saat jalan cepat itu kita berusaha untuk mempertahankan kondisi torso kita atau tubuh kita, ya tubuh bagian atas itu untuk tetap dalam suatu posisi postur yang benar-benar baik. Dengan demikian dapat membantu proses penguatan. Pada saat berjalan kita melakukan penguatan untuk otot-otot torso, dan secara tidak langsung ini juga dapat membantu untuk pencegahan ataupun proses penyembuhan yang sebelumnya sudah diusahakan dengan usaha-usaha yang lain, tadi obat, tindakan dan sebagainya. Kira-kira gitu. Jalan cepat ya. Tapi kan gini dok, ada nggak yang kepikiran, dok nyeri pinggang itu kan sakit banget. Untuk menahan beban tubuh aja waktu berdiri itu bisa sakit. Kalau jalan cepat itu nanti bisa menyembuhkan atau justru malah bisa nambah kambuh nih dok? Ini kan pikiran orang awam dok, saya mewakili aja gitu, gimana tuh dok? Cocok jadi anggota DPR kalau begitu Mas. Mewakili ya dok ya, oke. Ya, jadi memang betul ya, kembali kita harus kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bila mana pada saat kita melakukan latihan tadi, ya jalan cepat, berenang, ataupun olahraga lain yang nanti akan kita bahas, itu kita merasakan menjadi lebih baik atau menjadi lebih sakit. Bila mana lebih sakit, kemungkinan olahraga tadi memang tidak cocok untuk yang bersangkutan, atau olahraga tadi memang belum mampu, belum saatnya untuk dilakukan. Namun, bila mana pada saat saya melakukan saya tidak sakit dokter, tapi setelah itu dokter jadi lebih sakit. Nah, itu artinya olahraganya sudah cocok, namun intensitasnya berlebihan. Maklum, masyarakat itu mengatakan, kalau ini itu udah enak nih, kalau gitu saya lebih lama lagi saja gitu ya. Dan olahraga dalam hal ini ya sport terapi kita menggunakannya sebagai obat. Jadi bila mana obat itu berlebihan, itu akan memberikan dampak efek samping. Kalau kurang juga tidak baik. Demikian juga dengan olahraga. Ya, olahraga yang kurang ataupun berlebihan itu belum tentu cocok untuk semua orang. Kira-kira gitu. Oke, jadi bisa mengukur ya kapasitas diri kita seberapa jauh. Iya bener nggak sakit waktu olahraga, tapi digeber abis seharian ya bisa sakit juga pasca olahraganya ya. Oke dok, yang selanjutnya adalah sepeda statis. Nah ini juga gerakannya lumayan ya dok ya, di pinggul atau di pinggang. Nah gimana nih dok untuk sepeda statis? Ya, sepeda statis juga termasuk olahraga kardio ya. Namun ini akan mengurangi beban berat tubuh seperti yang Mas Raden tadi katakan pada saat berjalan. Ya, kenapa? Karena sebagian dari berat badan ditanggung dan ditopang oleh sadel tadi. Namun akan lebih baik bila mana kita dapat mengistirahatkan punggung dan pinggang kita dengan sandaran. Dengan demikian sepeda statis yang lebih dianjurkan. Nah ini kan gambarnya seperti ini kan ya. Kalau ada seperti ini oke, tapi akan lebih baik lagi bila mana sandarannya itu ada. Yang kita sebut sebagai sepeda statis jenis recumbent. Ya, itu akan jauh lebih baik karena akan memberikan dampak untuk beristirahat di punggung dan pinggangnya. Sedangkan sadelnya itu akan lebih besar. Dengan demikian akan membuat yang bersangkutan itu tidak terlalu tegak, tidak harus mempertahankan pinggangnya dalam suatu posisi yang cukup lama. Ya. Dengan demikian kita juga harus memilih yang sepeda statis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira gitu Mas. Oke ya, sepeda statis. Oke, selanjutnya adalah Tai Chi dok. Wah, gini-gini ya kalau nggak salah ya. Salah nggak sih dok itu gerakannya? Nah, Tai Chi, kita pikirnya Tai Chi itu this is for elderly gitu ya. Untuk orang tua atau untuk pernapasan, ketenangan. Nah, hubungannya dengan Tai Chi dan sakit atau nyeri pinggang gimana nih dok? Nah, saya melihat Tai Chi itu sebagai suatu jenis olahraga pernapasan dan juga olahraga untuk melatih gerakan. Dan kalau Mas Raden katakan itu lebih banyak untuk kelompok lansia, ya mungkin karena lansia yang lebih sabar dalam melakukannya, sehingga mereka lebih banyak termasuk di dalam pencinta olahraga Tai Chi, gitu ya. Oke. Dan
Bagaimanapun juga untuk mempertahankan suatu posisi, suatu postur yang diharapkan oleh olahraga Tai Chi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, sehingga sedikit demi sedikit, apalagi para pecinta olahraga yang lebih muda, ini ya mulai mencintai Tai Chi. Ya, nah, itu sebabnya kita melihat olahraga Tai Chi juga mendapatkan medali, ya, dengan di ajang SEA Games. Dengan demikian kita tahu bahwa ini bukan hanya untuk kelompok usia tertentu, namun untuk semua orang, termasuk yang menginginkan kesehatan bagi pinggangnya. Kalau untuk tinju seperti ini, tidak ada tinju yang seperti meninju sansak gitu ya, tapi dengan gerakan yang pelan. Nah, disitulah kekuatan otot akan dijaga, akan dilatih. Kira-kira gitu. Oke ya, jadi ternyata manfaatnya juga banyak. Oke, yang terakhir dok, yoga. Nah, yoga ini kan mungkin hampir 11-12 sama Tai Chi yang ngomongin tentang pernapasan, ketenangan gitu ya. Nah, hubungannya dengan nyeri pinggang gimana nih? Kita tahu beberapa posisi yoga itu akan mempertahankan postur tubuh kita, pinggang kita dalam posisi yang menjadi lebih kuat, ya. Tapi tidak cukup hanya menjadikan otot-otot core itu atau torso itu menjadi lebih kuat. Yoga juga melatih peregangan, melatih kelenturan. Dan satu lagi yang penting adalah melatih mental atau jiwa, ya. Dan melakukan meditasi juga dapat merasakan secara pelan, ya, hati-hati bagaimana kita mengenali posisi yang dapat menimbulkan sakit dan posisi yang dapat memperbaiki rasa sakit yang tadi. Dengan demikian, ini merupakan suatu kesatuan, bukan hanya dilakukan satu persatu, namun dapat dilakukan sebagai suatu kesatuan berganti-ganti dan mencegah rasa bosan. Kira-kira gitu. Oke ya, yoga. Oke, dari 5 olahraga tadi intinya adalah semua bisa dilakukan dengan kondisi-kondisi mungkin pas nggak lagi kambuh ya dok ya, sudah terkontrol dan pastinya juga harus dikonsultasikan juga nih ke dokter spesialis kedokteran olahraganya untuk memastikan bahwa fisik kita kuat untuk melakukan itu. Nanti juga dievaluasi pasca olahraganya apakah menimbulkan sesuatu atau tidak. Terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang lagi nyeri pinggang segera sembuh, segera tidak kambuh lagi, terus bisa melakukan olahraga yang tadi disebutkan oleh Dr. Michael. Terima kasih dok, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @diefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Gimana sih cara mengatasi saraf kejepit di leher? Aduh, kita ngomongin saraf kejepit aja udah kayaknya nyeri banget ya pemirsa. Apalagi leher yang notabene setiap hari kita pakai untuk nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, nengok bawah. Pokoknya commute ya kalau bahasanya, orang itu suka berputar-putar gitu. Ini gerakannya banyak seperti itu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @diefamily. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Devi Firnayanti SPS, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Medika BSD. Selamat pagi Dr. Devi, apa kabar? Baik Mas Raden, selamat pagi. Selamat pagi juga dok. Oke, semoga hari ini yang lagi ada riwayat saraf kejepit di leher nonton ya dok ya, supaya mengetahui solusinya seperti apa. Oke, Dokter Devi, sebelum kita lanjut ngomongin tentang saraf kejepit di leher, boleh dijelasin lagi nggak sih dok? Mungkin kita masyarakat awam sering ya dengar istilah saraf kejepit, saraf kejepit, saraf kejepit gitu kan. Yang pasti di pikiran kita udah saraf itu kan sesuatu yang halus dan sangat sangat riskan gitu ya, rentan. Tetap kejepit, aduh gitu ya. Tangan aja yang physically kelihatan gitu ya, itu kejepit kan sakit. Apalagi kalau saraf itu dan sesuatu yang di dalam banget. Nah, saraf kejepit ini sebenarnya kondisi yang seperti apa sih dok? Ya, saraf kejepit itu ya istilah yang sangat
simple ya, yang perlu diketahui oleh orang awam ya. Jadi kalau misalnya saraf kejepit itu intinya adalah ada terjepitnya saraf oleh jaringan-jaringan sekitarnya, atau juga adanya peradangan bisa akibat trauma atau infeksi, atau karena gerakan yang monoton terus-menerus yang bisa menekan saraf sehingga terjadi inflamasi. Jadi bisa ada jaringan yang menonjol bikin terjepit saraf, atau juga adanya inflamasi di jaringan sarafnya itu sendiri. Seperti itu. Oke. Mungkin kan ada orang yang tidak sadar ya dok ya, dengan beberapa kondisi yang tadi ternyata berujung pada saraf kejepit. Nah ada nggak sih maksudnya gejala-gejala yang khas kalau mengalami saraf kejepit itu kan kita taunya kalau saraf kejepit ya nyeri aja gitu kan. Tapi maksudnya apakah nyeri ini selalu identik dengan saraf kejepit, atau ada nyeri yang khas, atau ada beberapa gejala yang lain yang indikasinya menuju ke saraf kejepit dok? Iya, kalau gejala khasnya seperti saraf kejepit itu gejalanya biasanya nyerinya lama ya, nggak hilang-hilang gitu. Maksudnya nyeri yang rasanya seperti kesetrum atau kesemutannya menjalar dari leher ke lengan, atau baal-baal pada lengan, atau juga kalau misalnya nyerinya bisa juga seperti menjalar ya kayak kesetrum ya, yaitu kesemutan di tangan atau baal-baal di tangan. Biasanya itu sih gejala khasnya. Jadi kalau untuk yang gejala lehernya tidak bisa menengok atau tidak bisa digerakkan, belum tentu itu kejepit saraf. Jadi bisa jadi kalau kata orang kesemutan di tangan. Salah bantal itu. Biasanya kalau orang bilang salah bantal seperti itu. Tapi nanti kita bahasnya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang saraf kejepit yang dahsyatnya katanya ya, alhamdulillah sih aku tidak mengalami dan semoga tidak mengalami. Tapi menurut beberapa teman yang kebetulan mengalami saraf kejepit kan dahsyatnya rasanya itu sangat luar biasa gitu ya dok ya. Nah sebenarnya seberapa berbahaya si saraf kejepit ini dok? Sebenarnya untuk bahaya mengancam jiwa sih enggak ya, atau jadi nggak sampai menimbulkan kematian. Cuman rasa tidak nyaman itu jadi membuat orang jadi tidak efektif untuk bekerja. Tapi kalau misalnya penyebabnya saraf kejepit itu berupa trauma ataupun tumor, itu bisa menyebabkan kelumpuhan ya, kelumpuhan di keempat anggota gerak. Tapi kalau itu penyebabnya tumor ataupun infeksi. Atau trauma. Tumor atau infeksi. Jadi bukan yang saraf kejepit akibat kegiatan sehari-hari, itu biasanya hanya ketidaknyamanan pada anggota tangan, biasanya lengan ya, sama lehernya, kaku leher. Oke. Berarti kan ada beberapa penyebab ya dok, ya, entah tumor atau beberapa kegiatan yang lain yang kalau tumor ya itu sudah ya karena beberapa hal yang lain lah ya indikasinya gitu. Mungkin pengaruh juga ke lifestyle, gaya hidup juga bisa berpengaruh ke tumor. Tapi maksudnya selain mungkin tumor, ada nggak sih gaya hidup atau mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi dokter sempat mention, ada beberapa kegiatan hari-hari yang mungkin bisa berisiko atau rentan mengalami saraf kejepit ini, yang seperti apa dok penyebabnya? Ya, biasanya kalau kegiatan kita ya di pekerjaan, misalnya kita ya seperti waktu zaman corona ya, misalnya kita berhadapan dengan komputer, terus posisi leher yang menetap, atau kita gerakannya juga mengetik terus gitu, mengetik dengan posisi tidak sejajar dengan komputernya, jadi posisi lehernya agak tidak nyaman. Iya, miring. Atau juga posisi sibuk gitu, jadi kalau misalnya telepon gitu pakai leher ditahan sambil mengetik meneruskan bisa, atau juga atlet-atlet angkat berat, atau juga kita mengangkat tas berat ya, ransel biasanya isinya banyak, itu pun bisa menjadi resiko untuk terjadinya terjepit saraf di leher. Oke. Selain karena benturan mungkin ya atau trauma fisik gitu dok. Nah ada nggak sih maksudnya yang lain-lain meskipun tidak ada trauma fisik, entah karena mungkin jatuh dari motor atau kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Kayak pola hidup gitu ya, pola makan, pola
mungkin ya selama pandemi ini sedentary lifestyle juga mungkin ya. Gitu. Ini bisa berujung pada saraf kejepit nggak sih, Dok? Karena kan kita pikirnya saraf kejepit ini karena benturan, tekanan atau apa gitu, Dok. Iya. Kalau untuk lifestyle sebenarnya ini kalau saraf kejepit murni karena aktivitas ya. Aktivitas dan posisi, juga faktor usia yang nggak bisa mungkin diubah ya, karena kondisi tulang, dalamnya tulang kalau semakin tua akan mengurangi kadar air dan semakin jelek ya, gitu. Jadi kalau untuk gaya hidup seperti makan atau apapun tidak akan memperburuk kondisi kejepit saraf. Itu. Oke. Jadi aktivitas ya, kalau nggak dibilang lifestyle ya mungkin ya olahraga yang tidak benar gitu ya posisinya. Misal bisa juga kalau kita fitness, ngangkat berat, ngangkat halter gitu. Angkat beban, barbel segala macam ya, angkat Dok, ya. berat atau salah posisi. Misalnya lehernya, ya itu karena kesalahan dari posisi leher. Gitu. Oke. Berarti kan kalau kita biasanya kan kita pikir, orang ini pernah jatuh dari motor, jatuh terduduk gitu ya. Ini pasti nanti saraf kejepit nih. Ternyata olahraga yang salah perhitungan, salah teknik, salah gerakan, ini juga bisa berujung. Ini kan sebenarnya orang pingin sehat ya, Dok, ya, dengan berolahraga. Tapi ternyata makanya ada dokter spesialis kedokteran olahraga untuk mengetahui, untuk ngasih ilmu olahraga yang benar itu seperti ini, jangan asal-asalan gitu ya, Dok, ya. Nah, ternyata yang menarik adalah ketika ada salah gerakan, ini juga bisa berujung pada saraf kejepit. Maksudnya ini hanya gerakan yang sekali dua kali atau yang terus menerus repetisinya lumayan banyak nih, Dok? Biasanya kalau misalnya dia udah merasakan nyeri sekali setelah olahraga gitu ya, terus dia lanjutkan lagi olahraga ya, biasanya dengan repetisi yang lama, tidak akan mendadak ya. Oke. Berarti kalau jadi kalau udah ada nyeri, usahakan biasanya jangan dianggap sepele. Jadi jangan menjadi lebih jauh ke kejepit saraf gitu. Tapi nyeri ada juga itu adalah suatu tanda ada jaringan yang rusak. Gitu. Tapi ada juga, Dok, yang parno ya, yang parno dalam tanda kutip baru mulai nge-gym, baru mulai fitness, sehari 2 hari terus kerasa itu pegel-pegelnya, nyeri-nyerinya, terus berpikir, aduh apa aku saraf kejepit ya? Enggak juga ya, tetap harus konsultasi. Belum tentu. Karena untuk terjepit saraf itu perlu proses, kecuali kalau trauma ya. Trauma bisa langsung saat kejadian, bisa langsung karena benturan yang hebat. Tapi kalau untuk olahraga biasanya butuh proses berkali-kali atau dalam ya siklusnya ya. Jadi nggak mungkin langsung dari sekali terus nyeri-nyeri leher ya, mungkin kan karena leher itu dilindungi dulu oleh jaringan kulit, terus juga lemak dan otot, jadi jauh untuk ke saraf langsung gitu. Oke. Jadi kemungkinan kalau itu untuk nyeri-nyeri otot atau tendonnya yang itu jangan langsung parno gitu. Jadi jangan langsung parno ya, baru sehari 2 hari nge-gym gitu ya, terus pegel-pegel pikirnya aduh saraf kejepit nih. Ya gimana nggak pegel ya, Dok, ya, orang ngangkat barbelnya bukan pakai tangan, pakai leher ya sakit lehernya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya, bagian tubuh mana saja sih yang rentan mengalami saraf kejepit, dan seperti tema kita hari ini, kenapa salah satunya bisa di leher. Aduh ini serem banget ya, Dok. Nanti kita bahas ya, Dok, ya, habis break ya, Dok, ya. Baik pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily, kami tunggu ya. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih ngobrolin bagaimana sih cara mengatasi saraf kejepit yang terjadi di leher. 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan ya. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Firnayanti SPS, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Medika BSD. Dr. Devi, kita lanjut lagi ya. Tadi sebelum break aku sempat mau tanya nih, di bagian tubuh mana sih yang rentan mengalami saraf kejepit? Dan kenapa salah satunya seperti tema kita hari ini tuh di leher? Aduh, itu serem banget kayaknya, Dok, ya. Gimana tuh, Dok? Jadi saraf kejepit itu memang rentannya di leher ya. Di leher kejadiannya memang 30%. Sedangkan untuk organ-organ lain kejepit saraf itu ada di pinggang.
Di pinggang juga kalau untuk terjepit saraf bisa juga sih di tangannya, namanya CTS itu, cuman untuk ininya lain dari kalau misalnya kejepit saraf yang di leher serta di pinggang kan itu bisa menjadi bahaya ya, kalau sedangkan untuk yang di tangan, yang di pergelangan tangan itu kan tidak terlalu bahaya seperti itu. Jadi yang paling tersering sih memang kejepit saraf di pinggang dan di leher ya, jarang sekali untuk di punggung. Bisa aku aja kejadian di pernah punggung. baca artikel itu yang HNP itu di pinggang ya, Dok? HNP itu istilah ya, dari kepanjangannya hernia nucleus pulposus. Jadi itu adalah suatu penonjolan di dalam tulangnya sendiri ya. Ada bagian nukleus yang rentan sekali untuk jadi menonjol, sehingga yang penonjolannya itu yang membuat sarafnya terjepit. Gitu. Oke. Jadi HNP itu bisa di servikal, HNP leher namanya HNP servikal, HNP torakal pun bisa di punggung kalau kecelakaan, dan HNP lumbal untuk daerah pinggang. Jadi istilah kedokterannya ya untuk awamnya baru saraf kejepit, padahal saraf kejepit itu sama dengan HNP gitu. Saraf kejepit itu ada tingkat-tingkatannya. Jadi ada yang jadi itu tidak bisa terlihat dari pemeriksaan, hanya bisa terlihat dari pemeriksaan penunjang. Jadi MRI. Jadi itu nanti kelihatan penonjolannya apakah ringan, sedang atau berat. Nah yang berat itu adalah HNP gitu. Seperti itu. Jadi istilah awamnya aja kejepit saraf. Padahal itu HNP gitu. HNP ya, oke. Ya. Tapi ada nggak sih, Dok, maksudnya usia-usia yang rentan mengalami, kan tadi prevalensinya paling banyak di pinggang sama di leher ya, Dok ya. Nah kalau untuk di leher sendiri ini ada nggak sih maksudnya usia-usia atau jenis orang dengan golongan kategori apa gitu yang memang rentan mengalami ini, atau karena kembali lagi ke aktivitas tadi yang sudah di-mention sama Dr. Devi gitu? Biasanya usia sih memang lebih cenderung ke usia tua ya. Ya seperti yang saya dibilang di awal, karena pada usia tua tulang-tulang pun sudah cenderung memendek ya. Jadi misalnya pada usia 55 tahun ke atas itu yang lebih sering terjadi kejepit saraf di leher. Dan faktor kadar air dalam tubuh pun sudah berkurang, itu membuat jadi tulangnya lebih cepat osteoporosis gitu. Jadi pada usia tua dan kebanyakan pada jenis kelamin wanita. Mungkin wanita lebih banyak bekerja, lebih berat. Mungkin ya, dari penelitian. Mungkin karena wanita lebih banyak bekerja. Usia tua, iya. Kerja rumah tangga tuh berat ya, posisi kayak berat, Dok, cuci piring kita nunduk terus. Berat. Atau nyuci atau nyetrika, itu kan posisinya pasti menunduk gitu. Tuh ya, para suami, para ayah di rumah jangan berpikir bunda mah kerjanya di rumah aja cuma nyuci, gosok, masak. Yuk gantian yuk sebulan kalau nggak langsung ngibarin bendera putih ya, Dok ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya, Dok ya, ini dari Pak Musito ya. Dok, saya umur 42 tahun dan saya ada hipertensi. Belakangan keluhan saya setiap hari urat belikat belakang pundak kanan dan kepala belakang hingga leher merasa sakit atau pegal. Apa ini termasuk saraf kejepit? Bagaimana solusinya? Nah, gimana ini, Dok? Ya, Pak Musito ya. Nah ini yang seperti saya bilang, jadi jangan parno duluan ya. Jadi untuk kalau pegal, nyeri kepala itu mungkin hanya kekaku-kakuan dari otot sekitar leher. Jadi mungkin hanya perlu pelemas otot dengan stretching untuk otot-ototnya. Ya. Itu untuk Pak Musito. Jadi belum tentu kejepit saraf. Jadi kalau tensi naik, kolesterol naik, itu bisa bersangkutan dengan otot-otot di leher. Jadi sekarang Pak Musito harus kemana nih, Dok? Ke dokter spesialis saraf kah atau penyakit dalam kah atau gimana nih? Sebenarnya kalau untuk kekakuan otot biasanya datangnya ke dokter saraf. Karena apa dicek benar kakunya ototnya hanya karena aktivitas atau ada yang lain, atau karena tensi
atau apa. Nanti baru kita, kalau misalnya itu kita baru konsulkan ke penyakit dalam biasanya seperti itu. Kita lihat dulu apa perlu di ronsen atau enggak, atau pemeriksaan darah kita lihat, karena itu harus memang diperiksa. Kalau dari pernyataan Pak Musito itu kayaknya hanya kekakuan otot saja, jadi bukan terjepit saraf. Oke ya. Gitu. Tetap nggak boleh self diagnosis, tetap nggak boleh nanya Mbah dokter Google. Karena biasa kalau gejala seperti ini, muncul tuh penyakit-penyakit yang mengerikan semuanya ya dok ya. Nggak boleh, tetap harus konsultasi langsung ke dokter. Terima kasih Pak Musito, tetap konsultasi dan semoga sehat selalu. Oke dok, dari DM ini ada penelpon langsung nih. Kayaknya banyak yang mau tanya sama dokter Devi ya hari ini ya. Kita langsung buka line telepon ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya Ibu Lanoli dari Medan. Ibu Lanoli di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Bu Lanoli. Oke, silakan Ibu, apa yang ditanyakan ke dokter Devi? Iya, saya udah umur ini ya, tapi sudah lama ini sakit pinggang. Asal posisi yang salah, tidur atau duduk lama, sakit banget. Jadi yang saya pakai sekarang, belum ke dokter sih, tapi pernah tanya-tanya dokter gitu, tapi nggak ke secara pribadi gitu. Takutnya nanti jadi saraf terjepit atau sudah saraf terjepit ini Mbak. Oke, sama dokter Devi ya. Kalau boleh tahu Ibu Lanoli usia berapa Ibu? Udah 65. Oh 65, saya pikir 64 loh Bu. Ya cuma beda setahun ya Bu ya. Oke, 65, ada riwayat penyakit sebelumnya Bu atau tidak ada? Ada hipertensi, itu udah lama. Udah lama ya. Oke, dokter Devi sebelum dijawab, ada yang ditanyakan ke Ibu Lanoli atau sudah jelas? Pernah terjatuh? Pernah atau terjatuh sering berat? Kayaknya pernah terduduk gitu. Kita mau duduk, terus ke apa gitu? Kepelanting ya? Terpelanting lah gitu, terduduk. Tapi masa saya muda itu suka sepatu tinggi. Dengan apa tas yang berat sebelah kiri, ini sebelah kanan, pinggang ini sebelah kanan. Terus ada gejala kesemutan kakinya nggak? Atau Kaki gejala kesemutan nyetrum gitu dari pinggang menjalar ke kaki ada? Belum sih, cuman kalau pinggang agak nggak, belum ada yang belum ada. Nyerinya saat tidur atau saat aktivitas? Sampai ngeri sekali, sampai sekarang saya belum makan obat dok. Hanya pakai korset apa yang dijual-jual umum itu. Oh ya, nggak nyerinya itu setiap saat atau hanya saat jalan atau aktivitas? Salah posisi, setiap salah posisi. Duduk lama dengan tidur miring atau apa, yang nanti saya tidur itu terlentang. Oh iya. Segala posisi nyeri. Salah posisi ini maksudnya salah posisi biasa Ibu tidur gimana, ini nggak tidur gimana gitu ya Bu ya? Saya nggak bisa lagi duduk di tempat apa dok, di tempat yang lembut, yang apa? Yang duduk keras. Di tempat yang empuk. Tempat tidur saya juga, kasur saya juga nggak bisa lagi yang sangat terasa pengaruhnya. Oke. Makanya saya lakukan. Oke. Apakah saya harus ada tempat tidur yang khusus untuk yang seperti saya, tempat duduk apa harus kayu gitu? Udah tua sih dok, gimana ya? Masih 65 Bu, belum 70, masih muda ya. Oke, ya, dokter. Oke, dokter Devi sudah jelas dok? Oh sudah. Oke, terima kasih ya Ibu Lanoli di Medan, Sumatera Utara. Tetap semangat dan ceria selalu. Ini penelpon setia kita ya di Bincang Sehati. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Oke, dokter Devi gimana nih dok Ibu Lanoli? Ya, untuk Ibu Lanoli, waduh, sayang sekali ya, kemungkinan memang kalau misalnya nyerinya terus-terusan, masih mungkin itu adalah gejala kejepit saraf, apalagi dengan riwayat pernah jatuh terduduk, ya. Jadi ini agak kurang jelas mungkin Ibu Lanoli ya. Jadi biasanya emang kalau gejala awal itu nyeri, mau posisi tidur, mau posisi berdiri, berdiri lama, duduk lama, apalagi duduk lama dengan gravitasi berat badan kita pasti akan lebih tambah nyeri. Jadi kemungkinan Ibu itu
menderita gejala kejepit saraf awal, sebaiknya sih diperiksakan ke dokter untuk lebih pastinya. Karena kalau dari ceritanya pernah ada riwayat trauma, apalagi masa mudanya sering pakai hak tinggi terus berdiri lama lagi ya. Itu salah satu bisa mencetuskan gejala kejepit saraf di pinggang. Oke, berarti Dan pemakaian tadi high heel juga berisiko ya, Dok? Pemakaian high heel ya berisiko, apalagi kerjanya high heel dengan berdiri lama yang lama, jangka waktu misalnya lebih dari 6 jam gitu. Bisa beresiko terhadap kejepit saraf. Duduk lama pun sama. Ditambah misalnya berat badan yang duduk itu berat badannya berat ya, misalnya 60 kilo ke atas, terus duduk lama. Apalagi posisinya juga kadang kalau nyeri kita ngebungkuk, itu malah memperparah posisi pinggang kita dengan berat badan kita, tumpuannya pasti di pinggang ya kalau duduk ya. Dibayangkan aja kalau kita duduk lama dengan berat badan yang berat, yaitu akan memperparah kondisi tulang belakang kita. Makanya Ibu tadi enaknya pakai korset gitu ya. Betul Bu, pakai korset itu karena akan memperbaiki postur tubuh kita untuk tidak membungkuk seperti itu. Jadinya. Tapi korset bisa mengobati atau ya? Korset bisa mengobati atau meminimalkan? Meminimalkan nyeri. Ya kalau korsetnya dilepas, udah pasti akan nyeri lagi. Oke, berarti tetap harus diperiksa. Harus diperiksa, iya betul. Apalagi ada riwayat jatuh, jadi harus diwajib diperiksa Bu. Jangan takut. Jangan takut ya, biar cepat sembuh ya. Oke, terima kasih Bu Lanoli sudah menghubungi kami. Tetap harus periksa ya Bu ya. Tadi sudah dijawab sama Dokter Devi. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah di Medan, Sumatera Utara ya Bu ya. Oke, Dokter Devi, nanti kita akan lanjut lagi ya. Tadi yang sebelum kita bahas adalah bagaimana treatmentnya. Apakah harus ada treatment tindakan khusus, ada surgery kah, atau cukup minum obat atau seperti apa, dan juga tips untuk menghindarkan atau terjadinya saraf kejepit seperti apa. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya Dok ya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Firnayanti SPS, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Medika BSD. Dok, kita akan bahas terlebih dahulu ya sebelum ngomongin tips. Untuk treatmentnya kan belum kita bahas ya, karena tadi asik ngobrol ya sama Ibu Lanoli ya di Medan, seru banget ya. Oke, Dok, sebenarnya treatment apa sih yang harus dilakukan kalau orang sudah didiagnosis? Kan tadi dokter menyebutkan ada pemeriksaan plus pemeriksaan lanjutan gitu ya. Kalau udah akhirnya didiagnosis, diagnosisnya tegak, oh ini adalah saraf kejepit di leher. Apa yang harus dilakukan treatmentnya? Apakah perlu tindakan operasi, bedah, atau cukup minum obat, atau seperti apa sih Dok? Sebenarnya kalau untuk kejepit saraf di leher kan kita harus ada pemeriksaan penunjang dulu ya. Misalnya kalau kita di kota yang kecil kan nggak ada MRI, paling ronsen. Kita lihat di ronsennya apakah ada celah sendi yang menyempit atau tidak. Biasanya kalau itu ada celah sendi di leher atau pinggang yang menyempit, biasanya itu kemungkinan ada saraf kejepit leher. Sebenarnya sih untuk pemeriksaan bagusnya memang MRI. Nah dari MRI nanti ketahuan kejepit sarafnya ringan, sedang atau berat ya. Dari gejala pun kita akan melihat apakah gejala-gejalanya ada kesemutan menetap atau baal menetap atau udah mulai melemah motoriknya. Nah itu kita jadi prioritas seperti itu. Untuk terapi biasanya terapi yang untuk yang ringan cukup dengan obat ya. Jadi misalnya kita berikan vitamin B dengan suplemen untuk sendi, juga pelemas otot dan anti nyeri. Biasanya itu akan berangsur-angsur menghilang dan aktivitas pun dibatasi. Jangan kita kasih obat tapi aktivitas lanjut terus ya, itu tidak akan memulihkan saraf-saraf yang terkena injury ya. Jadi meskipun itu akibat kerja itu masih termasuk juga injury gitu. Sedangkan kalau untuk yang sedang kita perlu menambahkan fisioterapi atau rehabilitasi medik. Itu pun dilakukan secara kontinu. Jadi bukan hanya sekali fisioterapi itu udah selesai ya, enggak lah gitu. Jadi kita nanti lihat perkembangannya.
Jadi fisioterapi pun banyak modalitas ya, bisa dengan exercise, bisa dengan pemanasan, bisa dengan alat, bisa dengan traksi. Tapi traksi sekarang udah jarang dilakukan. Jadi bisa dengan laser ataupun apa? Jadi ya alat-alat dari fisioterapi itu sendiri. Terus kalau misalnya dok, saya bosan tuh dengan fisioterapi nggak sembuh-sembuh juga, ataupun dengan obat juga nggak sembuh. Nah itu perlu dilakukan dengan intervensi. Intervensi itu memasukkan zat ke dalam saraf, bisa blok saraf ya. Tapi itu pun harus dengan yang ahli. Jadi nggak semua dokter saraf juga bisa melakukannya. Jadi kita lihat seperti di TV. Jadi kita masukkan jarum ke bagian sarafnya, dan itu pun harus tepat. Kalau nggak tepat ya bahaya juga gitu. Jadi intervensi pun ada yang bisa operasi, tapi bisa juga menyuntikkan obat di sarafnya itu sendiri gitu. Dan itu pasti akan prosedurnya harus dilihat dari TV ya, nggak bisa asal nyuntik di tempat praktek gitu, nggak bisa, jadinya harus dari TV. Nah kalau misalnya itu pun tidak berhasil, maka akan dilakukan operasi. Kalau operasi itu resikonya pun bisa berat ya. Jadi untuk apalagi usia tua yang udah rapet-rapet itunya, nah itu harus dijelaskan secara detail komplikasi operasi. Biasanya seperti itu tahapannya. Jadi kalau obat dengan fisioterapi nggak itu, kita lakukan tindakan intervensi yang memasukkan obat blok saraf, biasanya tahan bisa sampai selamanya, bisa juga sampai setahun, tergantung dari aktivitas kita sehari-hari yang dilakukan. Kalau misalnya sehari-harinya tetap melakukan berat, biasanya itu tidak bertahan lama gitu. Ya, tetap harus konsultasi pengobatan dan harus disiplin ya. Baik, terima kasih Dokter Devi, ini sudah terbahas semua dari S sampai Z-nya seputar saraf kejepit, terutama di leher. Semoga bagi yang mengalami segera mendapatkan penanganan dan bisa segera sembuh gitu ya. Terima kasih Dokter Devi, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar saraf kejepit di leher. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya mewakili tim Bincang Sehati ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2566 Buddhist Era. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.